Anda pemegang saham Bank Jago atau Arto, mungkin Anda sudah cuan beribu-ribu persen ketika Anda memegang saham ini sejak harga 500 perak atau 500 rupiah. Karena harganya saat ini tuh menyentuh harga sekitar 17 ribuan atau 17 ribu rupiah per unit sahamnya. Nah tentunya dengan harga yang sangat fantastis ini atau pergerakan yang sangat fantastis sehingga membuat market cap atau kapitalisasi pasar dari Bank Jago semakin melesat dan membuatnya berada di posisi kelima dari market cap terbesar emiten-emiten yang berada di Bursa Efek Indonesia. Tapi nyatanya kinerjanya minus. Harus Anda pikirkan baik-baik. Kita ulas hari ini. Jagoan market cap kinerja minus. Nah kita lihat bagaimana untuk 10 besar market cap atau kapitalisasi pasar emiten-emiten dari data 27 Juli 2021 kemarin atau dari data kemarin ya, itu data terakhir kemarin kalau kita lihat ini dia 10 besar emiten dengan market cap terbesar di Indonesia atau di bursa domestik kita. Yang pertama adalah ya Bank Sentral Asia atau BBCA. Market cap-nya itu di angka 733 triliun rupiah. Lalu yang kedua adalah BBRI, market cap-nya 464 triliun rupiah. Lalu yang ketiga adalah TLKM atau Telkom Indonesia, 324 triliun rupiah. BMRI atau Bank Mandiri, 269 triliun rupiah. Arto yang kita bahas saat ini 239 triliun rupiah. Bahkan hari ini kalau kita cek itu sudah di 240-an triliun rupiah. Jadi semakin naik. Bahkan bisa dikatakan Arto ini menyalip market cap dari bank-bank buku 4 lainnya. Nah kita lihat lagi, selanjutnya posisi ke-6 ada Astra International ASI 193 triliun rupiah, UNVR atau Unilever 172 triliun rupiah, MTK 160 triliun, TPIA 157 triliun rupiah, sementara DCI 141 triliun rupiah. Menarik sebenarnya untuk dicermati bagaimana market cap dari Bank Arto atau Bank Jago ini berhasil menyalip market cap bank-bank buku 4 lainnya. Karena kita ketahui Arto ini adalah bank buku 3, artinya untuk modal intinya atau modal utamanya itu masih berada di sekitar rentang di bawah 10 triliun rupiah. Kita lihat bagaimana sama-sama pergerakan atau arah gerak saham dari Bank Arto ini atau dari Bank Jago ini. Nah kita lihat ya. Sejak Maret, kalau kita lihat dan cermati harganya itu sebenarnya di sekitar 600-an rupiah. Jadi bisa dikatakan melejit sangat kencang hingga menyentuh angka 17.400 pada perdagangan kemarin. Nah kalau kita lihat sampai dengan saat ini misalnya kalau kita cek di bursa harga sahamnya di 17.900 rupiah per unit saham. Artinya sudah melejit lagi atau sudah sangat naik pergerakannya. Bahkan secara 1 year atau 1 tahun saham Bank Arto itu 970,59%, hampir mendekati 1000%. Jadi Anda bisa bayangkan kalau Anda tahun lalu beli saham Bank Arto 10 juta saja, ya tambahkan saja 1000%. Ya mungkin Anda sudah jadi sultan ya juga saat ini. Salah satulah yang sudah menuju sultan. Nah yang kalau pergerakannya secara year to date itu bahkan sudah 348,71%. Kalau kita lihat secara teknikal sebenarnya itu di candle-candle dari saham Bank Arto itu membentuk tren bullish memang ke atas. Jadi sejak awal Maret di 2020 atau tahun lalu sebenarnya saham Bank Arto itu sudah menembus level resistennya dan akhirnya membentuk fase bullish sampai dengan saat ini 17.900. Gila banget nggak tuh harga saham Bank Arto? Kalau Anda masih hold, Anda masih pegang sampai saat ini, mungkin Anda sudah jadi salah satu sultan juga ya, menyusul DCI juga. Nah selanjutnya, dengan kinerja saham yang begitu ciamik sebenarnya, tapi kalau kita lihat secara fundamental juga tidak begitu kinclong. Tapi kita lihat dulu bagaimana tentunya Bank Arto yang menyalip bank-bank buku 4 secara kapitalisasi pasar atau market cap. Jadi Bank Arto itu adalah emiten yang berada di nomor 5 atau 5 besar, masuk ke dalam 5 besar emiten dengan market cap terbesar di Bursa Efek Indonesia atau di indeks harga saham gabungan. 239 triliun di data kemarin, nomor 5 market cap-nya terbesar. Menyalip begitu bank-bank buku 4 termasuk diantaranya kalau kita lihat yang disalip adalah BBNI. Bisa Anda bayangkan BNI 46 atau BBNI disalip oleh Bank Arto padahal Bank Arto ini adalah bank buku 3. Nah kita ketahui bahwa modal inti Bank Arto itu masih di bawah 10 triliun rupiah. Artinya dibandingkan modal inti dari Bank BNI itu ya BNI jauh lebih besar modal intinya. Tapi secara market cap atau kapitalisasi pasar Bank Arto melesat mengalahkan BBNI. Mengalahkan lagi BNLI dan juga mengalahkan
BNGA atau Bank Niaga mengalahkan Bank Danamon di 21,2 triliun rupiah, BDMN, PNBN atau Panin Bank di 18,8 triliun rupiah. Jadi bisa dibayangkan secara bank atau mungkin dari perbankan, Bank Arto berada di peringkat keempat, di bawah dari BMRI atau Bank Mandiri di angka 273,5 triliun rupiah. Tapi secara emiten keseluruhan, Bank Arto berada di peringkat kelima untuk market cap-nya. Nah, bagaimana jeroan dari keuangan Bank Arto ini? Kita lihat sama-sama. Dengan market cap 239 triliun rupiah, anggaplah 240 triliun rupiah, menempatkan Bank Arto berada di posisi keempat untuk market cap terbesar di perbankan dan di posisi kelima emiten dengan market cap terbesar di pasar. Lalu modal intinya, tadi saya katakan Bank Buku 3, 7,89 triliun rupiah. Dengan aset 10,09 triliun rupiah, tapi liabilitasnya 1,98 triliun rupiah. Jadi bisa dikatakan ya antara aset dengan liabilitas masih cukup sehat sebenarnya. Tapi secara price book value atau PBV-nya itu sudah cenderung mahal, 29,7 kali. Jadi kalau kita bandingkan dengan perbankan misalnya, ya Bank Arto ini sudah sangat mahal PBV-nya. Karena kalau kita bandingkan saja dengan misalnya saham BBRI, itu saham BBRI bisa dikatakan PBV dari BBRI masih jauh di bawah daripada Bank Arto. Artinya sudah sangat kencang pergerakan dari saham Bank Arto ini. PBV dari BBRI saja itu cuma 2,42 kali, sedangkan Bank Arto 29,7 kali. Dan yang harus diperhatikan oleh Anda sebagai investor tentunya adalah soal fundamental Bank Arto. Karena di semester 1 2021 ini, Bank Arto masih membukukan rugi bersih 47 miliar rupiah. Itu walaupun menurun sekitar kurang lebih 8% ya penurunan dari rugi bersih yang dialami oleh Bank Arto pada semester 1 2020 atau secara year on year rugi bersih dari Bank Arto itu 50,91 triliun rupiah. Artinya terjadi penurunan 8% dari secara year on year untuk rugi bersih semester 1 2021 dibandingkan dengan semester 1 2020. Dan juga Anda harus perhatikan bahwa Bank Arto ternyata gagal untuk masuk ke dalam jajaran indeks LQ45. Artinya ya bursa menilai Bank Arto tidak masuk ke dalam jajaran 45 saham terliquid atau yang paling liquid diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Mungkin ini bisa menjadi gambaran bagaimana pergerakan saham Bank Arto, walaupun mungkin juga tidak ada satu orang pun yang mengetahui sampai mana nantinya harga saham Bank Arto akan mencapai puncaknya, karena baru saja Bank Arto menyentuh all time high-nya. Tetapi bisa dikatakan kalau Anda masih memilih Bank Arto sebagai salah satu portofolio investasi Anda, benar-benar Anda harus memperhatikan di mana titik Anda harus melakukan cut loss atau mungkin keluar, atau mungkin kalau sudah cuan ya sudah bisa melakukan profit taking. Tapi semua keputusan berada di tangan Anda sebagai investor.